Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban fikhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya sampai halaman 58. Wala takun sabhiyam fit taqyim. Sampai situ ya. La taqif ma'al mazhari fahasb min lihyatin wa zayyin islamiyyin ala ahamiyatihi fala'alla hadza khairun min mil'il ardi min misli hadza. Jangan ketika kamu memberikan penilaian, menilai orang itu jangan sekedar melihat penampilan. La taqif ma'al madhari fahs. Jangan menilai orang itu hanya sebatas dari tampilannya, penampakannya. Min lihyatin wa zayyin islamiyyin. Menilai orang berdasarkan punya jenggot atau tidak, berpakaian islami atau tidak, ala ahamiyatihi, meskipun itu penting, penampilan itu penting, apa yang nampak itu penting. Fala'alla hadza khairun min mil'il ardi min misli hadza. Karena bisa jadi orang yang penampilannya membikin orang terpukau itu terkadang mungkin bisa jadi tidak menutup kemungkinan dia masuk dalam kategori apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis hadza khairun min mil'il ardi min misli hadza. Orang yang penampilannya sepertinya tidak terhormat ini lebih baik daripada orang yang sepertinya orang terhormat ini, meskipun sepenuh bumi. Ini kalau menilai orang jangan hanya sebatas pada penampilannya saja, meskipun penampilan penting. Penampilan itu penting karena pada dasarnya orang itu kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, maka orang itu penampilan itu menunjukkan apa yang berada di dalam hatinya. Kalau normal, orang itu akan
berpenampilan sebagaimana apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang menampilkan sesuatu yang tidak terdapat di dalam hatinya itu berarti ada kemungkinan dia ingin menutupi sesuatu yang tidak baik berada di dalam yang ada dalam hatinya, atau karena terpaksa. Dan itu kalau sering dilakukan bisa masuk menjadi penyakit nifak, munafik, menampakkan sesuatu yang berbeda daripada apa yang berada di dalam hatinya. Oleh karena itu penampilan itu penting. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Dulu para sahabat itu atau para ulama pada zaman Muhammad bin Sirin itu termasuk tabi'in, dia mengatakan dulu para ulama itu belajar berpenampilan, bagaimana melakukan penampilan atau menampakkan satu penampilan itu sebagaimana mereka belajar ilmu. Bahkan Muhammad bin Sirin ini kadang pernah mengutus seseorang untuk menghadiri majelis ulama yang sezaman dengannya, Muhammad Al-Qasim bin Muhammad, sekedar untuk mengetahui bagaimana penampilannya, gayanya. Jadi terkadang orang menghadiri satu pengajian, belajar menghadiri kajian para ulama itu untuk kepentingan mempelajari adab, mempelajari bagaimana berpenampilan. Dan itu menurut mereka penting, sebagaimana pentingnya mencari ilmu. Karena apa? Kondisi hati seringkali dipengaruhi oleh penampilan. Penampilan itu juga akan menunjukkan terkadang secara tulus, terkadang penampilan itu menunjukkan kepada siapa dia memberikan loyalitasnya, kecintaannya. Orang yang cinta kepada orang-orang soleh, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, mereka terkadang secara tidak sadar, terkadang gayanya mengikuti. Begitu juga orang-orang yang mengidolakan orang fasik. Dia tidak mengikuti, barangkali tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Tapi kecintaannya kepada orang-orang fasik atau bahkan orang-orang kafir itu menjadikan dia mengikuti sebagian gayanya, cara berpakaiannya, cara hidupnya. Maka terkadang kalau kita ingin mencintai orang, kita ingin dikumpulkan bersama para kekasih Allah di akhirat kelak atau dalam golongan mereka, maka bisa jadi mengikuti gaya mereka, at-tasabbuh bisolihin. Tasabbahu bisolihin in lam takun mithlahum. Bergayalah seperti orang-orang soleh. Kalau kamu tidak bisa jadi seperti mereka, karena mengikuti gaya orang-orang yang baik itu adalah satu kebaikan. Barangkali itu yang juga masuk dalam kategori apa yang dikatakan oleh Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia sukai. Orang yang menyukai para orang-orang yang taat kepada Allah,
diharapkan ada peluang dia akan dikumpulkan di akhirat bersamanya, meskipun barangkali secara amalan tidak bisa menyamainya. Tapi jangan hanya menilai orang baik atau buruk itu hanya sekedar penampilannya. Karena terkadang orang penampilan itu bukan karena dia mencintai orang yang baik, sehingga dia berpenampilan seperti orang baik. Tapi terkadang orang berpenampilan baik karena biar dianggap baik. Padahal di dalam hatinya tersembunyi hal-hal yang tidak baik. Pengen melakukan kejahatan supaya tidak ketahuan, memakai penampilan-penampilan orang baik. Maka satu sisi, kalau kamu tidak bisa jadi orang yang, atau sulit untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, mungkin kamu akan diberikan kemudahan untuk melakukan banyak ketaatan dengan cara meniru gaya orang yang taat kepada Allah. Mungkin gaya hidupnya, mungkin cara berpakaiannya, dan seterusnya. Dengan begitu, mungkin kamu akan ketularan kebaikan, amal kebaikannya. Tapi sebaiknya kalau kamu melakukan kebaikan hanya untuk menutupi keburukan di dalam hatimu, niat buruk kamu, maka itu penampilan itu justru sebaliknya menjadi bencana. Fala'alla hadza khairun min mil'il ardi mithlu hadza. Hadis ini dikatakan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah bersama para sahabat lewat seseorang yang fakir, tidak dipandang dalam kaum muslimin oleh orang-orang zaman itu. Mungkin secara umum dia dianggap orang yang bukanlah orang tokoh. Dia katakan Rasulullah, orang semacam ini bagaimana pendapatmu, kata Rasulullah. Ini orang yang kalau modelnya semacam ini, atau orang yang seperti ini, dia kira-kira kalau dia melamar tidak akan bakal ada orang yang mau menerima lamarannya. Kalau dia memberikan pembelaan tidak akan digubris pembelaannya. Kalau bicara nggak akan didengar ucapannya. Kemudian lewat lagi orang yang terpandang. Mungkin dia dianggap pemuka atau orang kaya gitu deh. Bagaimana kalau orang ini? Orang yang semacam ini kalau dia melamar orang pasti akan menerimanya. Kalau dia memberikan pembelaan pasti akan didengar pembelaannya. Kalau dia bicara pasti akan diperhatikan. Kata Rasulullah, orang yang tidak terpandang tadi itu lebih baik daripada orang yang terpandang ini, meskipun dia sebanyak orang sepenuh bumi ini. Ini yang dikatakan hadza khairun min mil'il ardi min mithli hadza. Terkadang satu orang itu nilainya lebih baik daripada nilai seseorang sepenuh bumi. Amma haqaras sahabatu a'malahum ma'amaril khawarij wa ma'a dzalika hum binassil hadis kilabun nar. Bukankah para sahabat itu kalau dibandingkan para khawarij, amalan para sahabat itu tidak ada apa-apanya.
Sebagaimana disebutkan oleh dalam hadis, disebutkan tentang orang-orang Khawarij, mereka itu adalah tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalau kamu bandingkan sholat kalian, akan kalian anggap remeh sholat kalian. Kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kamu akan lihat sholat kamu nggak ada apa-apanya. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Kamu kalau lihat puasa kamu dengan puasa mereka, pasti puasa kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kamu bandingkan baca Quran kamu dengan baca Qurannya mereka, pasti kamu anggap bacaan Quran kamu tuh nggak ada apa-apanya. Yamrukuna minal islami kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Tapi mereka melesat dari Islam. Sebagaimana anak panah melesat menembus binatang buruannya. Dan mereka itu adalah kilabun nar. Di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam menyandingkan hadis ini dengan hadis seseorang, Nu'aiman al-Ansari. Nu'aiman al-Ansari ini seringkali orangnya mabuk. Setiap mabuk minum khamr dicambuk. Cambuk lagi, besok mabuk lagi, cambuk lagi. Dihukum. Sampai ada yang nyeletuk di antara sahabat itu. Sungguh terlaknat orang ini, atau Allah melaknatnya. Betapa seringnya dia itu minum khamr. Karena sering sudah dihukum, melanggar lagi, dihukum, melanggar lagi. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat dia, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. La tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Meskipun ya cinta itu ekspresi yang paling membuktikan dari cinta, ketulusan cinta itu adalah ketaatan. Ya, taat kepada Allah. In kuntum tuhibbunallaha wa rasulahu fattabi'uni. Saat itu penampilannya seperti itu, tapi Nu'aiman itu konon tidak pernah absen dari peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selalu mengikuti. Dan orangnya sering lawak, ngelucu. Kalau ngelucu mungkin kalau dilakukan oleh yang lain mungkin dianggap keterlaluan, tapi Nu'aiman ini konon datang ke rumah Rasulullah, dia dari awal datang ke rumah Rasulullah, lihat Aisyah di situ. Rasulullah, ini anaknya Abu Bakar. Iya. Ceraikan aja, kamu nikahin sama saudara saya. Ya kalau bicara, kalau orang lain mungkin kesannya kurang ajar ya kan. Tapi orangnya ini karena suka ngelawak gitu. Aisyah cuma bilang, kamu sama saudara kamu itu cakep mana? Ya jelas cakep saya, kata. Padahal dia seperti itu, Pak. Ya. Tapi dia juga nggak mau kalau dibilang kurang cakep, ya kan? Nu'aiman. Konon disebutkan dia ngambil dagangan dari penjual makanan itu, kasihkan Rasul, diambil, kasihkan Rasulullah, ini hadiah dari saya. Habis itu dimakan sama Rasulullah. Setelah itu yang jualan tuh nagih karena belum dibayar sama Nu'aiman. Mana bayarannya? Kemudian orang itu minta bayaran, dibawa ke Rasulullah. Rasulullah, ini minta bayaran, katanya. Loh, tadi kan kamu kasih hadiah saya. Iya, tapi saya nggak punya uang untuk bayar. Rasulullah hanya ketawa.
Kamu jangan ikut-ikutan ya. Fanzur li taqimir rajuli hal huwa ala tariqi ma ana alaihi wa ashabi. Lihatlah untuk menilai orang, lihatlah patokannya ya. Apakah dia itu masuk dalam kategori ma'ana alaihi wa ashabi, sesuai dengan ajaranku dan para sahabatku. Summa tabi'in nadhra fi sa'iri su'abil imani tasil barral aman. Kemudian lihat semua cabang keimanannya. Jangan hanya melihat satu cabang keimanan. Cabang keimanan itu ada qaul wa amal. Ada kadang orang diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah-ibadah mahdhah, sholat, puasa, tapi dia mungkin kurang di dalam menjaga kesopanan. Sebagian orang lemah di dalam ibadahnya, tapi dia sering membantu orang lain. Lihatlah secara utuh semua cabang keimanan. Hal yang nampak dan terkadang apa yang di dalam hati itu, meskipun apa yang di dalam hati itu tidak kelihatan ya. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu tidak nampak, karena itu dalam hati. Dan itu terkadang terpancarkan terlihat dari sebagian perilakunya. Fa idza kana rabbuna huwallazi yusi'u fahmaka wa yazidu hifdzaka fastahyi an tatlubahu li ghairillah. Kalau kamu sadar bahwa yang memberikan pemahaman kamu itu Allah, yang memberikan hafalan kepada kamu, menjadikan kamu faham itu Allah, menjadikan kamu hafal pelajaran itu Allah, maka malulah kalau kamu itu mau menghafal dan belajar itu untuk selain Allah. Kamu yang memberikan ilmu Allah, tapi kamu kenapa mencari ilmu untuk kepentingan selain mencari ridha Allah? Kamu sadar bahwa yang menjadikan kamu hafal itu adalah Allah, tapi kenapa kamu menghafal untuk mencari kepentingan selain mencari ridha Allah? Seperti apa? Min aradid dunya, menghafal Al-Quran, memahami ilmu, mempelajari untuk kepentingan mencari kepentingan dunia, harta, au madihin nas, atau mencari pujian orang, au mumarati jahilin, au mujadalati am, untuk mengalahkan orang-orang bodoh. Orang bodoh, kalau kamu pintar, kamu bisa bikin orang bodoh tidak bisa membantah itu. Atau untuk menyaingi para ulama. Kalau kamu nggak punya ilmu, kamu tidak bisa berdiskusi dengan ulama, sehingga kalau kamu bisa mendiskusikan, membantah orang yang besar, jadi nama kamu ikut terdongkrak. Wa yusiku ayyakunal ilmu litajammul. Hampir tiba waktunya bahwa ilmu itu hanya untuk menghias, untuk berhias, menjadikan orang kelihatan terpandang. Kama hadzarana salafuna shalih, sebagaimana hal itu diingatkan. Sekarang mencari ilmu untuk patut-patutan, karena orang ilmu itu mulia, dan sekarang semua orang akhirnya memuliakan orang berilmu. Akhirnya orang mencari ilmu itu bukan mencari keridhaan Allah, tapi hanya sekedar untuk supaya dapat kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Wa idza aradta an ta'rifa ma awwalu ma tubda'u bihi hadza fa hadza
Kalau kamu ingin tahu ilmu apa yang pertama kali mesti dipelajari, apa yang harus dipelajari? Fahadha Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu yujibuka. Berikut ini Jundub bin Abdullah menjawab pertanyaan itu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Dulu kami bersama Rasulullah masih remaja, masih belia bersama Rasulullah. Fata'allamnal iman min qabli an nata'allamal Qur'an. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Ya, sebenarnya Al-Quran sendiri juga iman. Tapi ini kalau disandingkan berarti ada sesuatu yang khas. Keyakinan amalan-amalan hati, keyakinan terhadap akhirat. Sebelum belajar hukum-hukum, bagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah sebelumnya. Ya kan, sebelumnya sudah disebutkan. Masalah hukum itu belajarnya belakangan setelah di Madinah. Halal dan haram. Summa ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi iman. Kemudian kami belajar Al-Qur'an, maka kami semakin bertambah iman, kuat. Makanya terkadang kenapa kita sebelum kamu menghafal Al-Quran, kamu belajarlah untuk memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Dipelajari kemuliaan Al-Quran, kemuliaan orang yang hafal Al-Quran, supaya tumbuh penghormatan kamu terhadap Al-Quran. Kalau kamu sudah tumbuh penghormatan kamu terhadap Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran, kamu semakin hormat dan semakin cinta terhadap Al-Quran. Tapi kalau kamu tidak membaca Al-Quran sebelum kamu belajar adab terhadap Al-Quran, penghormatan kamu terhadap Al-Quran, maka kering, bahkan dikhawatirkan kamu tidak hormat terhadap Al-Quran. Sehingga kalau sudah tidak hormat, itu arahan-arahannya, ajarannya itu kurang mendapatkan perhatian. Wahdhar fi majalil ilmi syar'i min kulli ma yandariju tahta mabda. Semua ilmu syar'i itu hati-hati, waspadalah, karena umur kamu terbatas, kemampuan kamu terbatas. Kamu kalau belajar semua ilmu atau kamu memulai ilmu yang tidak tepat, mungkin kamu akan buang-buang waktu atau bahkan lebih berbahaya daripada membahayakan iman kamu daripada, meskipun ya ilmu syar'i, tapi kamu mempelajarinya pada saat yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kondisi hati kamu. Kalau belajar ilmu syar'i, hati-hati agar kamu tidak mulai ilmun la yang fa'u wa jahalatun la tadurru. Kamu tidak usah mempelajari ilmu yang kira-kira kamu kalau belajar itu tidak menambahkan keimanan kamu, tidak menambahkan kebaikan buat kamu. Dan kalaupun kamu nggak tahu, itu iman kamu tidak berkurang, atau kamu juga tidak tidak mendatangkan keburukan buat kamu. Ya tentunya ilmu itu secara umum semuanya pasti mendatangkan kebaikan, ya namanya ilmu. Tapi terkadang momen yang tidak tepat. Hari ini kamu perlunya apa? Orang pertama yang fardu ain, jaga supaya bagaimana hal yang paling utama yang sehari-hari itu berkaitan dengan hidup kamu. Sholat, wudhu, itu setiap hari kamu lakukan. Itu kamu pelajari, jangan mempelajari hal-hal yang belum benar sholatnya, sudah belajar bagaimana melaksanakan ibadah haji, itu kan tidak pas. Dan ilmu-ilmu hati seperti
tawadu, khosyah, mahabbah, tawakal kepada Allah, kemudian menghindari riya, ujub, kiber, itu ada setiap saat kamu memerlukannya. Ilmu tentang itu, menghindari hal-hal yang diharamkan, yang dilakukan oleh hati, itu juga fardu ain. Mungkin kamu rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau tidak perhatikan tentang ilmu hati, biasanya semangat itu akan menjadikan semakin kamu banyak ibadah kamu, peluang untuk sombong semakin besar, ujub dan riaknya semakin besar. Makanya penting kamu belajar, selain kamu belajar untuk beramal soleh, memperbanyak ibadah secara zahir, kamu juga harus mempelajari bagaimana tetap menjaga kondisi hati, terhindar dari penyakit-penyakit yang itu dosa besar kalau dilakukan. Meremehkan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dibilang la yu'minu ahadukum, itu amalan yang disebutkan tentang hal itu menunjukkan itu dosa besar. Fasik, bisa dibilang sefasik. Itu. Wa ta'allam minal kauniyat, itu tentang ilmu syar'i. Adapun ilmu tentang duniawi atau ilmu kauni, ilmu alam ini, kalau kamu mau belajar ta'allam minal kauniyati kullama yandariju tahta hadainil mabda'aini. Kalau kamu ingin mempelajari ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu dunia ini, maka pelajarilah ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori dua ayat berikut. Yang pertama, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ilmu yang dapat membangun kekuatan dan wibawa Islam. Ilmu yang dapat membangun kekuatan kaum muslimin. Karena Allah memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah segala kekuatan yang kamu mampu. Wa mir ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambatkan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan begitu orang-orang jahat, orang-orang musuh-musuh Allah merasa gentar terhadap kalian. Kalau kamu nggak bisa apa-apa, akhirnya kamu diremehkan, orang Islam diremehkan oleh musuh-musuh Allah, maka perintah ini tidak terwujud. Bahkan di dalam ayat yang lain, kalau walayaja'alallahu lil mu'minina 'alal kafirin walayaja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak mungkin Allah membuka peluang buat orang kafir untuk menguasai orang yang beriman. Ini kalimatnya adalah kalimat khobar, tapi para ulama menyebutkan itu perintah. Perintah dalam sigoh, dalam bentuk khobar itu lebih ablak, lebih dalam maknanya daripada dalam bentuk amr. Artinya apa? Artinya haram bagi orang Islam melakukan tindakan yang menjadikan orang kafir dapat menguasai orang Islam. Kalau orang kafir memiliki kemampuan sesuatu yang itu bisa mengalahkan orang Islam, maka dosa orang Islam. Kalau itu tidak ada alasan. Kenapa dia tidak? Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain, dan seterusnya. Kamu satu orang itu harus lebih unggul daripada dua orang kafir. Kalau kemampuan kamu itu tidak bisa mengungguli dua orang kafir, maka kamu dosa.
terkadang itu memerlukan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Yang kedua, awalam yatafakkaru, masuk dalam tafakkur, memahami, supaya memahami keagungan Allah. Kita melihat, semakin melihat melihat ayat-ayat kauniyah, bagaimana Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, hujan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya itu kalau semakin kita dalami, semakin membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung. Wasalullaha ilman nafi'a wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Ilmu itu secara umum mestinya dia mendatangkan manfaat. Tapi terkadang ilmu itu tidak mendatangkan manfaat atau bahkan mendatangkan bencana ketika orang bertambah ilmu, tambah sombong. Seharusnya orang tambah ilmu itu semakin memungkinkan untuk memiliki manfaat atau memperoleh manfaat dari ilmu. Tapi terkadang enggak. Ketika itu tadi, orang bertambah ilmu, peluang untuk kiber itu semakin besar daripada orang yang bodoh. Tapi orang bodoh itu terkadang mudah ditipu setan. Kadang mudah ditipu setan. Tapi tentunya semuanya adalah karena karunia Allah semata. Fa'ilmun la yanfa'u kakanzin la yunfaqu minhu. Kamu banyak ilmu tapi tidak ada amalannya, itu seperti kamu banyak harta tapi tidak kamu gunakan untuk belanja. Sama dengan orang, kalau kamu punya uang banyak, tetangga kamu miskin, tapi kamu eman terhadap harta kamu, akhirnya kamu juga enggak, pakaiannya sama, makannya sama, fasilitas yang kamu miliki sama dengan orang yang miskin. Maka sebenarnya seperti itu. Hanya kamu mendapatkan angan-angan, saya punya stok harta yang banyak. Kalau yang satu tidak. Kalau yang benar-benar miskin, sama-sama dia irit. Kenapa? Yang satu karena pelit, yang satu memang nggak punya apa-apa. Hadzali ayyami sadaid. Dulu kalau kadang bercerita begitu, dalam cerita sebut, kamu punya harta banyak, terkadang kena penyakit, penyakit ini penyakit ringan, saya nanti akan sembuh sendiri, akan pilek, batuk, pilek, nggak usah beli obat, karena uangnya kita siapkan kalau nanti untuk menghadapi krisis. Mungkin setahun depan akan terjadi krisis. Saya akan simpan uang, hari ini makan seadanya, makan pakai sambal. Sakit sedikit nggak apa, tapi kadang-kadang parah. Kamu kecelakaan, tangannya patah misalnya. Patah ini juga nggak bikin mati gitu. Nanti akan sembuh sendiri. Uang itu untuk apa? Adzali ayyami syada'id. Ini uang, saya punya uang ini saya gunakan untuk nanti menghadapi krisis. Padahal krisis itu belum tentu terjadi. Sampai akhirnya dia mati menghadapi masalah, hanya terbawa angan-angan nanti ini harta saya nanti untuk menghadapi masa krisis. Nah, ilmu itu yang bisa kamu lakukan, kamu bisa manfaatkan sekarang, kamu manfaatkan.
Khususnya yang kamu perlukan itu kamu pelajari sekarang. Khususnya adalah sesuatu yang tidak pernah terlepas dari diri kamu. Harus belajar bagaimana menghilangkan riya, harus belajar bagaimana tidak terjerumus dalam kesombongan, tawadu, tidak meremehkan orang lain, mahabbatullah, tawakal kepada Allah. Karena orang tawakal terkadang itu hanya untuk tawakal. Kamu mempelajari, sebenarnya orang itu malas belajar ilmu tentang tawakal. Ini para ulama mengatakan syahwah khofiyah, nafsu yang terpoles dengan dalil. Padahalnya malas itu. Mau berobat malas, mau olahraga malas. Nah, nanti kalau memang Allah takdirkan sakit ya sakit. Syahwah khofiyah. Kalau nanti Allah takdirkan saya naik kelas, saya naik kelas. Kalau enggak, pokoknya saya mengalir aja. Terkadang tawakal, teori-teori tawakal itu untuk apa namanya? Kalau orang pelajari, hanya untuk menyembunyikan itu penyakit. Semangat juga gitu. Saya harus semangat. Padahal itu orang semangat belajar, semangat. Saya ingin menjadi, karena para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Saya harus banyak ilmu. Padahal ilmu dan semangat yang dia lakukan itu sebenarnya untuk membangun gengsi. Itu syahwah khofiyah. Itu harus kamu pelajari. Supaya semangat kamu itu bukan karena ingin menjatuhkan orang lain atau lebih tinggi daripada orang lain, atau tawakal kamu, pasrah kamu terhadap kekuasaan Allah itu bukan untuk dalil, bukan kamu jadikan untuk menutupi kemalasan kamu. Allah perintahkan kamu, lakinnar rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Rasul aja itu diberikan mukjizat. Kalau dia mau itu orang kafir dijatuhi gunung, nggak perlu perang, ya kan? Tapi Rasulullah dan orang yang beriman itu berjihad, mengerahkan harta dan nyawanya untuk melawan orang-orang kafir. Fisabilillah, membelanjakannya di jalan Allah. Wa qad kana min du'ai Rasulina sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan Rasulullah selalu, di antara doa yang Rasulullah ucapkan adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Sekarang masing-masing orang itu punya, tahu dirinya. Kalau kamu malas, itu kamu harus cari ilmu yang dapat mengobati kemalasan kamu. Kalau kamu sombong, kamu harus mencari ilmu yang dapat menghilangkan penyakit sombong. Dan itu setiap hari. Karena kesombongan itu terkadang bersemayam di dalam hati kita, padahal kita sedang tidur. Tidur dalam keadaan sombong. Remehkan orang lain. Bangun, kesombongan itu masih ada. Dan itu dosa besar. Buat apa kamu pandai kalau malah justru kepandaian kamu itu menjadi benteng yang kokoh untuk melindungi, melestarikan kesombongan. Nah, kan, ketika penyakit-penyakit sombong itu muncul, terkadang orang perlu melakukan pengobatan. Bagaimana supaya dihina orang? Nah, para ulama itu terkadang melakukan hal-hal yang kadang tabu, hanya sekedar untuk melakukan supaya supaya menghilangkan rasa kesombongan yang tengah muncul di dalam hatinya. Seorang ulama itu terkadang ketika dia ingin lari dari jabatan yang diberikan oleh penguasa, jadi
hakim atau qadhi itu terkadang dia ingin kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Dan itu kalau tidak ada alasan mungkin secara syariat itu juga melanggar. Kenapa? Hanya sekedar menjatuhkan kehormatannya supaya dia tidak terjerumus pada bencana yang lebih besar. Jangan justru gengsi kemudian ditambah lagi gengsi. Untuk apa kita pertahankan gengsi itu? Tidak perlu kita, itu adalah penyakit. Buat apa kita pertahankan? Mungkin kalau kita kelihatan pinter, kemudian dinyek sama orang. Kita ini kadang kalau jadi ustadz, jadi ustazah, biar sesekali, biar tidak lupa diri itu, malah kadang diuji dengan santri-santri yang tidak hormat. Biar tahu bahwa itu bukan apa-apa kamu begitu. Terkadang kalau kita melihat santri yang tidak hormat, bagaimana respon kita? Atau adik kelas, kalau kamu kelas-kelas senior, bagaimana kamu kalau diremehkan adik kelas? Kamu kalau lawan secara berlebihan, barangkali bukan bermaksud untuk mengajari adab kepada adik kelas atau kepada murid. Itu sebenarnya kamu sedang mempertahankan gengsi. Kiber. Kamu sebagai ustazah atau sebagai santri senior bertugas untuk mengajarkan adab. Ketika ada kamu diremehkan, kamu luruskan tuh orang yang melakukan penghinaan. Tapi kamu juga harus koreksi. Kamu melakukan pelurusan itu dalam rangka mempertahankan gengsi kamu atau dalam rangka mengajarkan adab. Dan ini adalah syahwah khofiyah, penyakit yang kadang samar. Tidak sepatutnya kita tidak ngerti jebakan-jebakan setan. Setan itu kalau terus terang, ayo maksiat, itu mungkin banyak yang itu cara-cara kasar, ya kan? Banyak yang menolak. Fadallahuma bighurur. Nabi Adam itu juga dengan cara membujuk dan cara menipu. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia nggak pernah ngerti sebelumnya kok ada orang bersumpah atas nama Allah itu kok berani, itu dusta ternyata. Nah, kita ini terkadang kalau imannya lemah mungkin nih, setan itu gampang, ayo maksiat ya, dia ngikut. Kalau terang-terangan maksiat kamu ngikut, itu termasuk mungkin ya kelasnya prajurit-prajurit setan ya. Tapi kalau sudah mulai kelasnya orang-orang senior, santri senior atau ustazah atau ustadz, itu setan nggak pakai jurus itu. Pakai jurus tipu muslihat. Kemaksiatan yang dibungkus dengan dalil keimanan. Faminal ilmi ma huwa kadawa. Ilmu itu ada yang fungsinya seperti obat. Kalau obat itu jangan makan setiap hari, ya kan? Kamu makan ketika kamu sakit saja. Kamu mempelajari ilmu itu mungkin ketika kamu perlu saja. Tapi ada yang seperti udara ini, untuk menjaga supaya kamu tidak sombong. Tetap tawadhu. Tawadhu itu kan harus menjadi nafas kita setiap hari. Itu kamu ilmu tentang itu kamu harus pelajari seperti kamu bernafas. Menjaga amalan-amalan kamu tetap ikhlas.
Tapi ada yang seperti obat. Wa minal ara'i ma huwa kal khala. Pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran itu kadang seperti kloset WC. La tudkaru illa inda dzarurah. Nyebutnya aja tidak boleh kecuali kalau dalam kepaksa. Tapi kalau kamu ngontrak, kamu kalau lihat tidak ada klosetnya, kamu mungkin nggak mau, ya kan? Walaupun murah atau mungkin gratis, kamu tinggal sini, nggak ada WC-nya, mau nggak? Tapi walaupun WC itu sesuatu yang sangat urgen, tapi apa kamu setiap saat ngobrol tentang WC? Ya kan? Ruang makan itu kalau nggak ada, kamu bisa makan di sembarang tempat, ya kan? Yang penting ada makanannya. Tapi kalau kamu ngobrol tentang ruang makan itu patut, walaupun sering, ya kan? Tapi kalau WC itu walaupun itu sangat urgen, ngobrolnya aja tidak sepatutnya setiap saat kamu obrolkan, ya kan? La yudhkaru illa inda dzarurah. Ilmu itu kira-kira gitu, kadang penting tapi tidak kemudian dicerita-ceritakan selalu dibahas. Fa inna turirta fakhudh kadawa ila kalgida. Kalau kamu terpaksa harus membahas tentang WC dan lain-lain, itu ya ambillah seperti obat. Jangan seperti makan. Walatan saghil bil wasail anil maqasid. Jangan terlalu sibuk terhadap ilmu-ilmu yang menjadi wasilah, kemudian kamu lalai dari ilmu-ilmu yang menjadi maqasid. Maqasidnya itu apa? Memperbaiki amal. Amal, perbuatan, ucapan maupun suasana hati. Suasana hati ini adalah sesuatu yang menjadi buah dari semua ilmu kita. Kita jangan sampai belajar ilmu alat seperti ilmu nahwu, shorof, itu ilmu alat, ya kan? Bahkan kadang menghafal Al-Quran kalau tidak memberikan dampak terhadap hati kita, bisa jadi dia menjadi hijab. Hijab itu apa? Tambah banyak hafalannya, tambah sombong. Nah, itu apa? Padahal Al-Quran itu obat dari kesombongan. Tapi pada sebagian kasus, orang tambah hafalannya, tambah sombong. Itu ilmu menjadi hijab. Hati-hati. Padahal kalau Al-Quran setiap saat harus kita baca, harus kita omongkan di setiap tempat, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula terkadang perlu motivasi, banyak menghafal. Itu dari awal kita cari jebakan-jebakan setan ini, nanti dia alasannya kamu belum mulai menghafal. Kenapa malas menghafal? Takut nanti sombong. Nah, dia belum mulai udah takut sombong. Itu jebakan setan yang lain, ya kan? Ilmu-ilmu tentang itu terkadang untuk pemula nggak kita kasih tahu. Baru masuk pondok dibilang nanti kamu jangan terlalu semangat, nanti sombong, nanti futur. Wah, itu dari nggak jadi sekolah, ya kan? Tapi kalau kamu kan udah senior, udah 6 tahun, 5 tahun, ya kan? Terkadang harus kita koreksi. Karena semakin senior, peluang untuk sombong semakin besar. Wala tansaghil bil wasail anil maqasid kaman yajlisu yahfazu minasyi'ri azharon wa yuridu an hifdzil qur'ani i'radon. Seperti orang yang menghafal syair, terus dia duduk menghafal syair, banyak syair dia hafalkan, tapi dia tidak mau menghafal Al-Quran. Menghafal Tuhfatul Atfal, menghafal Jazariyah, Muqaddimah Jazariyah, menghafal Jurumiyah dan lain-lain. Itu apa? Untuk dalam rangka menguatkan hafalan kita, pengamalan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Tapi kalau terus sibuk di sini, Al-Qurannya justru akhirnya terlalaikan, itu jadi tidak seimbang. Kita menghafal ini, semua ilmu alat itu dibangun untuk menguatkan ilmu Al-Quran, pemahaman Al-Quran. Jangan sampai itu
terus terkesampingkan. Ma'anna fadlal kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala sairi khalqihi. Keunggulan, keutamaan kalamullah dibandingkan dengan kalam, termasuk dalam hal ini ilmu Allah, dan dibandingkan ilmu-ilmu ciptaan manusia atau teori-teori, ucapan-ucapan, untaian-untaian kalimat. Al-Quran itu kan susunan kalimat-kalimat, kata-kata yang itu dari Allah, ya kan? Kalau kamu nahwu, sorob itu kan susunan-susunan kata dari manusia. Dan itu jauh, jaraknya jauh, artinya sangat tidak bisa dibandingkan keutamaan untaian-untaian kalimat Al-Quran daripada ilmu-ilmu yang lain. Tapi kamu tidak bisa menggali mutiara-mutiara Al-Quran kalau kamu tidak punya ilmu alat, memahami Al-Fatihah dan ayat-ayatnya. Bagaimana kalau nggak tahu bahasa Arab? Bahasa Arab dimulai dari Durusulughah, huna faslun, huna kamasidun, ya kan? Itu apa? Ada ayatnya, ya kan? Dalilnya apa? Nggak ada dalilnya. Tapi itu sebagai sarana. Jangan lupa itu adalah sarana. Kamu kalau harus untuk menggali atau mencari mutiara-mutiara Al-Quran itu terkadang pakai alat-alat yang ilmu-ilmu alat yang itu seolah-olah kayak nggak ada kaitannya. Oleh karena itu jangan terkecoh akhirnya lupa mempelajari kembali kepada Al-Quran. Kita pakai belajar ilmu-ilmu alat itu adalah untuk kembali kepada Al-Quran, untuk mencari mutiara-mutiara Al-Quran. Perbedaannya seperti Allah dengan makhluknya, tidak bisa disamakan. Perbedaan kalamullah dengan kalam makhluk itu seperti perbedaan Allah dengan para makhluknya. Wa khairu ma dakhala jawfaka al-Quran. Sebaik-baik apa yang masuk ke dalam diri kamu itu adalah Al-Quran. Masuk, apalagi terus tidak keluar, artinya masuk kemudian hafal. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Bagaimana? Wal ilmun nafi' ma yambasitu fil qalbi syu'a'uhu fayuqarribuka minallahi. Hadza huwa dzabit. Ini patokannya, kaidahnya. Dan kamu ukur semua ilmu. Ilmu yang mendatangkan manfaat itu adalah ilmu yang menjadikan yang cahayanya itu memancar di dalam hatimu. Memancarkan cahaya. Kamu punya ilmu masuk ke dalam dirimu, maka akan terpancar cahaya ilmu itu berupa indahnya perilaku, penampilan. Kamu bertambah ilmu. Terkadang orang kelihatan ini bodoh, ini pintar, itu walaupun orang nggak kenal. Dari mana? Dari perilakunya. Dari perilakunya ini pintar, ini bodoh. Nah, itu kira-kira cahaya Al-Quran. Cahaya ilmu. Ilmu itu yang bermanfaat. Kalau masuk ke dalam hatinya, dia akan memancarkan ilmu, akan memancarkan keindahan cahaya. Keindahan cahayanya itu apa? Berupa perilaku yang enak dipandang, enak dirasakan. Fayuqarribuka minallah. Kemudian ilmu itu menjadikan kamu lebih dekat kepada Allah. Hadza huwa dzabit. Ini patokannya. Ilmu kalau kita akan masuk ke dalam dirimu tidak menambahkan kedekatan kamu kepada Allah, mungkin ilmu itu seharusnya bermanfaat. Ilmu syar'i, tapi barangkali disusupi riya, disusupi kiber, dan seterusnya, itu menjadikan kamu ilmu yang bermanfaat itu tidak mendatangkan manfaat buat kamu. Al-Quran itu juga ilmu yang bermanfaat, tapi terkadang Al-Quran itu masuk kepada seseorang tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan. Kenapa? Ada penghalangnya, kiber. Maka itu pentingnya belajar kepada guru. Kamu kalau belajar kepada guru harus menjaga adab, tawadhu, merendahkan diri. Itu kadang-kadang lebih penting daripada kamu belajar bisa ngapal sendiri, bisa lewat YouTube, bisa lewat buku, bisa. Kamu kalau baca buku nggak dilihat orang, itu nggak perlu menjaga adab, ya kan? Dan mungkin kamu merasa mulia di situ.
Untuk apa saya harus belajar kepada orang? Harus jaga sopan santun. Kalau ini kan merdeka. YouTube itu kamu setel sambil tidur juga dia nggak akan marah dia. Bener nggak? Meskipun terkadang dia juga mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan ketika kita belajar secara langsung kepada guru. Tapi itu berkahnya kita belajar kepada orang. Belajar orang. Bahkan para ulama itu semakin senior, dia terkadang mengambil belajar dari orang yang lebih junior daripada dia. Riwayatul akabir anil asoghir. Terkadang begitu. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.